Selamat pagi, saya Riki. Perkenalkan, nama saya Niangelia dengan NIM 122300080 dari kelas 1 PMN 52. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perusahaan dagang. Sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari perusahaan dagang, kemudian perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa dan manufaktur, ketiga yaitu transaksi jual beli barang dagang, yang keempat itu siklus perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kelima metode pencatatan pada perusahaan dagang, keenam diskon, dan yang ketujuh ketentuan penyerahan hak atas kepemilikan barang dagang. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang dimana kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual kembali barang dagang, yang artinya suatu perusahaan dagang tidak akan memproduksi barang, tetapi hanya memperjualbelikan barang dagang yang sudah ada. Tujuan utama dari perusahaan dagang adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli barang dagang. Kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa dan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang dimana kegiatannya adalah memberikan layanan berupa jasa, contohnya seperti sekolah, salon, maupun layanan transportasi. Kalau perusahaan dagang seperti yang saya sudah jelaskan, perusahaan dagang adalah perusahaan yang dimana kegiatannya yaitu membeli dan menjual kembali barang dagang tetapi tidak memproduksi barang. Contohnya seperti minimarket, di mana sebuah minimarket tidak akan memproduksi barang sendiri, melainkan ada supplier atau pemasok yang memasok barang untuk dijual kembali kepada sebuah minimarket. Kemudian perbedaannya dengan manufaktur adalah kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli sebuah barang untuk diproduksi kembali. Contohnya, sebuah perusahaan itu membeli sebuah kayu untuk diproduksi kembali menjadi sebuah meja yang akan dijual kembali. Kemudian saya akan membahas mengenai transaksi jual beli barang dagang. Nah, pada perusahaan dagang itu akan disediakan yang namanya catatan atau informasi mengenai persediaan barang dagang dan tentang kos atau harga perolehannya. Karena pada perusahaan dagang itu kegiatannya adalah jual dan beli barang dagang, maka harus ada persediaan barang dagang yang masuk dan persediaan barang dagang yang keluar serta tentang kos atau harga perolehannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau pada perusahaan jasa itu siklusnya akan lebih pendek daripada perusahaan dagang. Kenapa? Karena kalau pada perusahaan jasa berfokus hanya memberikan layanan berupa jasa yang akan diberikan untuk mendapatkan piutang yang akan dimasukkan ke dalam cash. Contohnya seperti jasa servis motor atau mobil. Sedangkan kalau pada perusahaan dagang, perusahaan tersebut harus membeli barang terlebih dahulu yang akan dimasukkan ke dalam persediaan, lalu baru akan dijual untuk mendapatkan piutang yang akan dimasukkan ke dalam cash. Contohnya seperti warung Madura. Kemudian saya akan membahas mengenai metode pencatatan pada perusahaan dagang. Nah, metode pencatatan itu ada dua, yaitu metode perpetual dan periodik. Kalau metode perpetual yaitu adalah metode pencatatan informasi persediaan barang dagang yang dilakukan setiap adanya pembelian dan penjualan, di mana setiap ada pembelian dan penjualan tersebut akan langsung dicatat. Nah, pada terjadinya proses pembelian, maka akun persediaan barang dagang itu akan bertambah. Tetapi kalau ketika adanya proses penjualan, maka persediaan barang dagang akan berkurang. Kemudian metode periodik. Metode periodik adalah metode yang dimana mencatat informasi persediaan barang dagang saat terjadinya pembelian dan penjualannya itu di akhir bulan. Jadi tidak akan langsung dicatat. Contohnya seperti apa? Misalnya periodik itu yang artinya itu akan dicatat secara manual. Jadi kita akan melakukan perhitungan dulu ke dalam gudang kita, tetapi tidak akan sama seperti perpetual yang akan langsung dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Lalu saya akan membahas mengenai namanya diskon. Diskon itu dapat terjadi pada saat pembelian maupun penjualan. Misalkan 2/10 N/30, yang artinya akan mendapat diskon 2% ketika kita membayar tidak melewati 10 hari terhitung sejak tanggal transaksi tersebut. Ketika melewati 10 hari maka kita akan tidak mendapatkan diskon, tapi dihitung itu dalam jangka waktu 1 bulan juga ya. Kemudian saya akan membahas mengenai
ketentuan penyerahan hak atas kepemilikan barang dagang, di mana dibagi jadi dua juga, yaitu adalah FOB shipping point dan FOB destination. Kalau FOB destination yaitu free on board destination, yang artinya penyerahan hak atas kepemilikan barang dagang akan dilakukan di gudang pembeli, yang artinya ongkos kirim akan ditanggung oleh penjual. Misalnya ketika kita membeli barang di online shop seperti Shopee dan pengirimannya itu melalui JNT atau JNE, maka JNT atau JNE yang akan membayar ongkos kirimnya untuk barang itu akan sampai ke dalam rumah kita atau ke tangan kita. Sedangkan kalau FOB shipping point yaitu free on board shipping point, yang artinya pemberian hak itu akan terjadi di gudang penjual, yang berarti ongkos kirim itu akan ditanggung oleh pembeli. Sama seperti ketika kita membeli sebuah barang di online shop, kita yang akan membayar ongkos kirimnya. Nah, itu saja yang bisa saya bahas mengenai perusahaan dagang. Terima kasih.